Ustadz itu membela bahwa Ba'alawi Habib-Habib itu difitnah bikin makom-makom palsu. Dia malah menuduh kepada Musafir Sarkup sarjana kuburan bahwa yang membuat makom-makom palsu adalah Musafir, orang yang pada jalan kaki ziarah ke makam para awliya Tisngah dan para alim ulama Nusantara. Mereka malah difitnah. Harus ingat Anda, pasti Anda kenang walat dengan para musafir-musafir yang lillahi ta'ala, karena tabarukan wa tawasulan para alim ulama marin Allah, dawuhnya para alim ulama khos, dawuhnya para kiai, para guru, supaya tabarukan kepada para wali, para ulama, supaya menjadi seorang santri murid yang mendapat keberkahan, kebarokahan para alim ulama, para wali, mendapat ilmu yang manfaat. Kita semua sudah mendengarkan ya sebuah kesaksian dari saudara kami yang di situ ada seorang ustadz yang di situ itu mengatakan bahwa Habib Lutfi itu difitnah memalsukan makam. Katanya Ustadz Jongosang Habib Lutfi kan yang memalsukan makam itu para musafir yang keliling-keliling itu ya, jalan kaki ziarah kesana kemari, ziarah Wali Songo itu. Ini sungguh fitnah yang sangat keji, saudara-saudaraku. Bukti sudah nyata kok. Ya contoh seperti Mbah Abdul Malik yang ada di Banyumas, yang dibinyayakan, itu salah satu bukti nyata di buku Thorikoh yang dibikin oleh Habib Lutfi, itu ila hadrati Sayyid Qutb Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Ada skenario membaalwikan Mbah Malik, dimasukkan di marga bin Yahya. Kurang apa lagi dari fakta-fakta yang ada ya mengerucutnya ke geng pengamungan, aktor intelektualnya. Makanya kalau ada ustadz yang di situ itu mengatakan bahwa para sarkup sarjana kuburan yang memalsukan makam itu fitnah yang keji. Bagaimana mungkin seorang yang betul-betul tulus ya ikhlas derek nih dawuh guru ketika disuruh tabarukan, tawasulan, jalan kaki, ini termasuk lelaku kalau istilah Jawanya. Ini termasuk mengendalikan diri. Ketika orang itu sibuk ngurusi duniawi, nah ini saudara-saudara kita sarkup sarjana kuburan ini kalau istilah kerennya, ini berjalan ziarah Wali Songo. Wah ini riato ini kalau istilah metodologi pondok pesantren, nah ini namanya ngajar nafsu riato. Malah dituduh yang memalsukan makam. Kami yakin senakal-nakalnya pribumi tidak akan berani. Ya hanya orang-orang yang nggak jelas itu yang baginda Nabi saja dipalsukan gitu. Nah, mengaku cucu Nabi dan tidak bisa membuktikan itu jualan Nabi. Jualan Nabi, saudara-saudaraku. Makanya mereka jelas ini punya visi misi untuk masa yang akan datang menguasai Nusantara. Ketika agenda memalsukan makam, pribumi sukses, terus bikin makam palsu, pribumi sudah berubah namanya menjadi Habib, Mbah Malik contohnya menjadi bin Yahya, yang lainnya menjadi bin Yahya bertebaran seantero Nusantara.
20-30 tahun yang akan datang, generasi muda kita tidak usah kita suruh percaya yang berjasa besar di Nusantara Kapib. Mereka dengan sendirinya akan mengamini. Ini sangat berbahaya. Ini salah satu grand design mereka, visi misi mereka, ingin menguasai Nusantara biar mereka itu dianggap. Tentu ini bertentangan dengan fakta sejarah. Tentu ini suatu kebohongan yang terstruktur, tersistem, dan masif yang harus kita luruskan. Kenapa PWILS ini yang getol meluruskan sejarah, terus membongkar makam palsu? Ya ini, dalam rangka menjaga sejarah bangsa dan bernegara kita. Sebagaimana yang kami gambarkan di atas. Ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku, ketika makam-makam pribumi Nusantara berubah namanya menjadi Kapib Topologi. Seakan-akan nanti yang berjasa besar itu ya Kapib. Ini sangat berbahaya untuk generasi muda kita yang akan datang, untuk sejarah bangsa dan bernegara kita. Nah, ini Jongosya Kapib ini kurang ajar memang. Sekalipun ngakunya ustadz, tapi kalau berani tebar fitnah namanya, di situ memutarbalikkan fakta seakan-akan yang bikin makam palsu itu golongan para musafirin, golongan para sarkubit, ini kan yang jalan kaki ke sana kemari ziarah. Kualat nanti. Kami percaya ini pasti kualat orang-orang seperti itu. Nah, orang yang betul-betul tulus ikhlas meninggalkan duniawi dalam rangka riyadhah. Ini betul-betul luar biasa, saudara-saudaraku. Ini loh yang harus kita cermati, saudara-saudaraku. Mereka selalu cari pembenaran. Ya lewat jongos-jongosnya. Para Jongosya Kapib itu kepanjangan mulut mereka. Mereka hari ini berperan seperti kucing kering, berperan seperti orang yang terzalimi, tersakiti. Kalau memang geng Pekalongan ini tidak membelokkan sejarah, ya tinggal klarifikasi, kan enak loh. Ya buktinya Luriyah Mbah Ilyas, Trah Mbah Ilyas sampai detik ini menunggu klarifikasinya. Hampir 3 tahun loh. Tidak berani datang. Kalau mereka itu gentleman ya, kesatria, berani berbuat ibaratnya, berani bertanggung jawab, kan gitu kan. Jadi jelas saudara-saudaraku, siapa aktor tentang pembelokan makam, terus makam palsu, itu mengerucutnya di geng Pekalongan. Ini bukan rahasia umum lagi. Banyak saksinya, banyak buktinya. Gitu saudara-saudaraku. Kalau ada yang membela terus mengatakan bahwa para musafirin, para sarkub yang bikin makam palsu itu kurang ajar, itu fitnah yang kecil. Kami yakin pribumi Nusantara tidak punya genetika bikin makam palsu. Jelas mereka takut dosa, takut kualat. Besok itu mau mati terus ya dikubur seperti itu, kok berani-beraninya bikin makam palsu atau membelokkan nama makam. Kurang ajar kan ini. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.